Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, diduga lepas dari pengawasan keluarga, balita di Bojonegoro terserempet kereta di sekitar rel tak jauh dari rumahnya. Korban meninggal dunia dengan luka parah di kepala. Seorang balita berinisial AWM, usia 2 tahun, tewas usai terserempet kereta Argo Bromo di kilometer 110 plus 500. Petak Kalitidu, Bojonegoro. Warga desa Kalitidu itu terlempar ke sisi rel dengan luka parah di kepala. Polisi langsung melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke RSUD Sosrodoro Jatikusumo, Bojonegoro untuk divisum. Peristiwa bermula saat ibu korban yang hendak pergi ke toko menitipkan korban kepada neneknya. Diduga lepas dari pengawasan keluarga, korban berlari dan bermain di dekat rel kereta yang berjarak 25 meter dari rumah korban. Tadi sekitar jam 15.15 kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya anak yang terlempar kereta api atau anggrek di perlintasan kereta api Desa Kalitidu, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasi dengan rumahnya Pak, balita itu Pak? Sekitar kurang lebih mungkin 25 meter. Dari rel kereta api ya? Ya. Korban gimana sekarang kondisinya Pak? Untuk korban meninggal dunia dan saat ini kita bawa ke kamar jenazah untuk dilakukan visum. Polisi mengimbau warga agar berhati-hati beraktivitas di sekitar perlintasan kereta api double track atau jalur ganda yang dekat dengan permukiman untuk mengantisipasi kecelakaan kereta. Peristiwa serupa juga pernah terjadi setahun lalu hingga menyebabkan kakek korban meninggal. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro. Saudara, seorang pria tewas tertabrak kereta kargo jurusan Jakarta Malang di Ngawi. Seorang ibu rumah tangga yang datang mencari suaminya pingsan karena takut jika yang tertabrak adalah suaminya. Ginah warga desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, pingsan saat melihat seorang pria tewas tertabrak kereta Minggu pagi. Wanita berusia 56 tahun ini pingsan karena mengira jika korban tertabrak kereta adalah suaminya. Oleh warga, wanita ini langsung diangkat dan dibawa menjauh dari lokasi. Peristiwa ini terjadi ketika kereta api kargo jurusan Jakarta Malang melintas di Ngawi. Pria ini diduga tidak mengetahui jika ada kereta saat menyeberang rel. Hingga kemudian tubuhnya langsung tersambar kereta. Polisi tidak menemukan identitas pada jasad korban. Ya awalnya kan dari sini kan lalu lalang ke hutan. Mau cari rumput, ada yang cari kayu. Nah, saya pulang dari pasar, ada orang lari-lari. Katanya ada orang tertabrak tapi nggak tahu orangnya siapa. Bukan warga sini gitu Pak? Bukan, terus saya langsung lari ke Polsek, laporan sama Pak Dan. Yang nabrak itu kereta apa Pak? Kereta Parsel? Parsel, ya parsel. Dari mana ke mana Pak? Jurusan mana tadi? Malang? Malang, ya. Dari Menuju Jakarta? ke Malang. Dari Jakarta? Nah, dari Jakarta menuju ke Malang. Oh gitu Pak. Pak itu identitas Pak, mungkin dari korban sendiri Pak? Saat ini sementara identitas belum diketahui. Polisi mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi untuk diautopsi. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor ke Polsek terdekat. Dirkus Yono melaporkan dari Ngawi. Saudara, anggota Polsek Simokerto Surabaya meringkus puluhan pelajar yang hendak tawuran. Petugas memberikan sanksi berupa hukuman disiplin, latihan baris berbaris, dan membersihkan taman. Sementara itu, orang tua pelajar yang mengetahui anaknya diantar polisi ke rumah sempat emosi dan memarahinya. Anggota kepolisian dari Polsek Simokerto Surabaya mengantar satu persatu pelajar sekolah menengah pertama ke rumahnya masing-masing. Orang tua yang terkejut mengetahui anaknya pulang diantar polisi sempat emosi hingga nyaris memukul anaknya. Beruntung amarah orang tua bisa dicegah oleh polisi. Sementara sejumlah pelajar lain yang ikut tertangkap karena tawuran sujud dan menangis di kaki ibunya seusai diantar pulang petugas. Meski hanya menerima hukuman binaan, namun polisi tidak segan memberi sanksi hukuman berat apabila mereka kembali mengulangi perbuatannya. Ini ditemukan kurang lebih 10 orang yang melakukan tawuran di wilayah Surabaya.
Selanjutnya sanksi apa yang diberikan pada anak-anak? Jadi sanksi-sanksi untuk anak-anak tepatnya di bawah umur ini yang masuk sekolah ini kita berikan sanksi 1 hari full di polsek, dilakukan pembinaan baik dari baris per baris ataupun dilakukan pembinaan lain baik itu pembersihan, pulpe, dan dilakukan juga sanksi sosial kepada keluarga, langsung kami antarkan langsung ke keluarga masing-masing. Sebelum dipulangkan, 10 anak berusia 15 tahun yang ditangkap hendak melakukan tawuran ini sempat diperiksa di kantor Polsek Simokerto. Sebagai efek jera, petugas memberikan hukuman edukasi kedisiplinan berupa hormat ke bendera merah putih, latihan baris berbaris, serta membersihkan taman dan ruangan Mapolsek Simokerto. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. 3 calon gubernur Jawa Timur gencar berkampanye demi meraih simpati masyarakat. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.